I'm on top. I'm on top of the world. Waiting on this world. To cut these corners, try to take the easy way out. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight get out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like it's life. We gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. Dengan membawa beberapa ilmu tentang perpustakaan. Jadi kita senang kehadiran kakak-kakak ini untuk menambah apa sih sebenarnya peranan perpustakaan untuk kehidupan kita, gitu ya, termasuk perpustakaan sekolah, perpustakaan di tempat kalian tinggal. Perpustakaan tempat kalian tinggal di mana? Di mana? Di mana? Ya di sini gitu ya. Jadi sebenarnya perpustakaan itu punya cukup peranan sangat penting untuk kita, karena itu di sana ada gudangnya ilmu, ya kan? Gudangnya ilmu. Kak, apa mana? Si Arsy, gitu ya. Jadi ada pepatah mengatakan kalau kalian anak ulama, anak kiai, anak pendeta, anak siapa aja, kalau kamu ya kan kalau tidak membaca, kamu itu akan hilang peradaban bumi ini. Kalau kamu nggak punya karya juga nggak menulis, kamu juga akan hilang peradaban ini. Contohnya ada orang meninggal berpuluh tahun gitu ya, karena dia punya buku, punya karya, itu dikenang sampai sekarang. Mau punya karya, intinya adalah membaca. Membaca tempatnya di mana? Gudang-gudang sumber ilmunya itu di mana? Di perpustakaan. Walaupun membaca bisa di mana-mana, gitu ya. Jadi hari ini kakak-kakaknya akan datang, akan menjelaskan apa sih peranan perpustakaan untuk kehidupan kita, gitu. Kenapa literasi sangat penting? Karena kalau manusia itu nggak cukup literasi, dia nggak bisa berkehidupan, gitu ya. Karena kita sekolah juga untuk berkehidupan, gitu ya. Jadi langsung aja nanti kakak-kakaknya yang akan membawa acara. Semangat hari ini? Semangat? Kak Cici semangat? Oke, terima kasih kakak. Ya udah bunda kembalikan kepada kakaknya ya. Nanti perkenalkan aja ya kakak namanya ya. Oke. Bunda bisa tinggal bentar ya. Lagi kongres itu acara penting. Oke, ya ini. Semua penting sebenarnya. Izin bentar. Udah tahu ya adik apa tujuan kakak di sini? Ngapain, Bang? Jadi tujuan abang kakak ada di sini untuk sosialisasi, edukasi adik-adik pentingnya sejarah perpustakaan. Jadi bagaimana perpustakaan ini tercipta, perkembangan perpustakaan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi bahwa abang kakak ini mengedukasi adik-adik
sekianlah pembuka dari abang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kenalan dulu abang. Perkenalkanlah dulu abang. oh ya, belum kenal kan sama abang kakak ini. Jadi kenalan dulu lah kita ya. Nah, dari abang, nama abang Arya Salim selaku ketua pelaksana Parkiran. Halo Bang Arya. Halo Bang Arya. Halo Kak Tio. Nah, nama abang sendiri bisa kalian panggil Bang Raja. Abang di sini nanti yang menyampaikan materi seputar perpustakaan. Halo Bang Raja. Halo semua. Siapa? Halo Sanas. Nama saya Queen. Queen, Sanas, Queen. Halo Halo Jula. nama saya Adiba. Halo Adiba. Perkenalkan nama saya Umaira. Halo Umaira. Perkenalkan nama saya Aluna. Halo Aluna. Abang nih, abang ini. Bang dong. Oke, di mana? Udah. Sudah saling kenal gitu. Kakak sama abang di sini mau membacakan atau storytelling soal sejarah perpustakaan dari zamannya Batu sampai zaman sekarang. Jadi judul kita, Wow. kalian bisa lihat perjalanan ajaib perpustakaan dari Batu sampai digital. Oke. Yang pertama, siapa di sini yang suka baca? Keren. Semua suka baca. Terus kalau kalian biasanya membaca di mana? Di sini. Kalau perpustakaan itu apa? Tempat membaca buku. Terus apa lagi? Betul kan? Terus apa lagi? Akhir. Apa lagi? Selain membaca, Ya, jawab bang. Yang kalian tahu aja, Iya. nggak apa-apa. Betul, baca buku betul. Apa lagi? Apa lagi? Perpustakaan itu apa? Tempat cari ilmu kak. Tempat buku kak. Oke, lanjut aja ya. Jadi kami mau membawakan mengenai tempat sejarah perpustakaan. Kalian ikuti kakak ya. Kakak mau bercerita nih. Oke, ya. Yang pertama, suatu hari ada seorang anak bernama Arfan. Arfan ini sangat penasaran dari mana ya semua perpustakaan yang ada di dunia itu ada. Nah, waktu Raka membuka buku yang ada dari sekolah, dia membuka buku tua dan muncul cahaya kayak portal. Kalian tahu portal? Kalian tahu portal nggak? Portal ajaib yang ada di cerita-cerita zaman dulu. Nah, terus ada suara misterius yang bilang ke Raka, apa sih? Arfan, ayo ikut aku. Tetap suara misterius dari buku itu. Terus dia mengatakan, aku adalah penjaga literasi dan aku akan menunjukkan sejarah perpustakaan dunia. Menurut kalian, Arfan bakalan berani masuk nggak ke dalam portal itu setelah mendengar apa yang dibilang sama penjaga literasi buku? Bakalan berani? Betul sekali. Wah, Selanjutnya, ini kan ini tuh si Arfan kan. Terus portal pertama pun membawa Arfan ke Mesir kuno. Nah, di sana ada gedung besar penuh dengan gulungan papirus. Nah, jadi ini tuh bentukan gulungan papirus. nah itu gulungan papirus itu dia terbuat dari kulit pohon yang dimana dulu kan belum ada buku nih. Jadi orang zaman dulu buat nulis, dia itu nulisnya di sini gulungan papirus ini. Dia itu terbuat dari kulit pohon itu. Nah, terus penjaga literasi berkata, ini adalah perpustakaan Alexandria, salah satu perpustakaan terbesar zaman dulu. Jadi zaman dulu itu di Mesir kuno ada namanya perpustakaan Alexandria. Nah ini Ini dia. dia nih. Ini perpustakaan zaman dulu ya. Nah,
Terus Arfan takjub, wah tapi mana bukunya? Kata si Arfan, karena Arfan berpikir di sana itu banyak buku-buku gitu. Terus penjaga berkata, dulu mereka belum punya kertas seperti kita. Pada sekarang ini dulu belum ada kayak gini, belum ada dulu. Nah, terus mereka menulis di tanah liat dan kulit hewan. Jadi zaman dulu itu orang buat nulis di buku gitu, dia dari kulit Kulit hewan hewan. sama dari tanah liat. Tanah liat tahu kan? Tanah liat dibentuk tuh tebal baru ditulis di situ. Nah, dulu zaman dulu buat nulis buku tuh dari situ. Dulu belum ada yang namanya buku. Nah, terus mereka berinteraksi. Terus penjaganya juga nanya, tahu nggak? Biasanya Mesir kuno. Nah, di sana ada gedung besar penuh dengan gulungan papirus. Nah, jadi Itu bentukan gulungan papirus. nah itu gulungan papirus itu dia terbuat dari kulit pohon yang dimana dulu kan belum ada buku nih. Jadi orang zaman dulu buat nulis dia itu nulisnya di sini gulungan papirus ini. Dia itu terbuat dari kulit pohon gitu. Nah, terus penjaga literasi berkata, ini adalah perpustakaan Alexandria, salah satu perpustakaan terbesar zaman dulu. Jadi zaman dulu itu di Mesir kuno ada yang namanya perpustakaan Alexandria. Nah ini dia. Jadi perpustakaan zaman dulu ya. Nah, terus Arfan takjub, wah tapi mana bukunya? Kata si Arfan, karena Arfan berpikir di sana itu banyak buku-buku gitu. Terus penjaga berkata, dulu mereka belum punya kertas seperti kita. Pada sekarang ini dulu belum ada kayak gini, belum ada dulu. Nah, terus mereka menulis di tanah liat dan kulit hewan. Jadi zaman dulu itu orang buat nulis di buku gitu, dia dari kulit hewan sama dari tanah liat. Tanah liat tahu kan? Tanah liat dibentuk tuh tebal baru ditulis di situ. Nah, zaman dulu buat nulis buku tuh dari situ. Dulu belum ada yang namanya buku. Nah, terus mereka berinteraksi. Terus penjaganya juga nanya, tahu nggak? Biasanya Menurut kalian, kalau kita bawa buku yang dari tanah liat itu berat nggak? Berat nggak? nih kita kemana-mana bawa tanah liat gitu yang bertulisan ada isinya, gitu. Berat kan? Berat kan? Nah, makanya masuklah kita ke era mesin cetak yang mengubah dunia, yaitu dari perpustakaan Gutenberg. Tada! Nah, perpustakaan Gutenberg ini. Jadi di portal ini dibawalah si Arfan ke bengkel seorang pria. Si Arfan ini bertanya, kamu siapa? Yaitu terus dijawab sama dia itu. Dijawabnya, aku Johannes Gutenberg. Aku membuat mesin cetak. Sekarang buku bisa dibuat lebih cepat. Jadi kita nggak pakai tanah liat lagi, kita nggak pakai kulit hewan lagi. Nah, buku-bukunya itu mulai keluar dari mesin-mesin seperti oven kayak gini. Kalian bisa lihat nggak? Nih, kayak gini ya. Nah, terus, nih, kalian bisa lihat nggak? Nih, kayak gini bentukannya dulu waktu di zamannya Gutenberg. Terus dibilang sama si Arfan, wah, jadi buku nggak langka lagi. Itu. Nah, terus kalian pernah lihat printer nggak? Printer yang ada di fotokopi, yang kayak mau ngeprint gambar berwarna atau mau ngeprint ini itu, pernah lihat nggak? Mesin yang gede itu loh, yang di fotokopi. Nah, pernah lihat? Nah, itu jatuhnya kayak kalau mesinnya ini kayak nenek moyangnya printer itu tadi. Tuh. Sebelum ada printer, Ini ada, iya sebelum ada printer, ini duluan yang ada. Jadi ini nenek moyangnya. Gitu, lahirnya printer itu dari sini. Kemudian ada namanya perpustakaan modern.
Nah, di portal berikutnya ini, perpustakaan modern ini membuka gedung besar yang modern nih, gini nih. Nah, ini perpustakaan yang kalian pasti sering lihat kan, mana nih seperti ini. Nah, terus si laki-laki tadi berkata, penjaga tadi sama siapa? Inilah perpustakaan modern, terbuka untuk semua orang, baik anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Nah, si Arfan ini kagum, terus dia bilang gini, aku suka tempat ini, banyak kegiatan seru katanya. Jadi Di perpustakaan ini kalian tuh biasanya ngedengerin apa aja? Contohnya kayak ini, kayak storytelling, atau di perpustakaan itu ada apa aja? Ada komputer, ada buku cerita, atau ada apa? Kalian biasanya melihat perpustakaan di dalamnya ada apa aja selain itu? contoh kayak di sini nih, ada apa aja? Ayo jawab. Selain buku. Ayo jawab. Ayo jawab. Arfan, jawab dong. Ayo dong. Ada apa? Selain buku ada apa lagi? Nanti kalau ada yang bisa abang kasih hadiah deh. Siapa yang nggak Kasih mau hadiah deh. Siapa yang nggak Kasih mau hadiah deh. Yang di sini aja nih. Contoh kayak abang kasih dulu ya. Tuh bang, ada gambar Paling atas, itu paling atas tuh apa tuh? Itu bisa kita sebut biasa apa kayak gambar kah? Tulisan kah? Terus selain itu, terus betul. apa lagi yang ada di perpustakaan yang Ada kalian apa? tahu? Ada ayunan di sini. Ada apa lagi? Ya, rambut. Yeay, betul, ada rambut. Oke, kita lanjut ya. Soalnya ini Arfannya mau cepet-cepet pulang. Lanjut ke perpustakaan digital. Di mana di perpustakaan digital ini semuanya udah serba canggih. Kalian benar-benar udah kayak, wah gitu. Arfan bilang gini, wah ini seperti film di masa depan. Kenapa? Karena penjaganya mengatakan inilah perpustakaan di era digital, di mana kita bisa membaca buku lewat HP atau tablet atau juga komputer. Nih, kalian bisa lihat bahwa di perpustakaan digital itu biasanya ada e-book, ada komputer, terus ada juga jaringan internet kayak wifi. Gitu. Apa nggak? Di sini di perpustakaan digital ini kita bisa melihat loh, kita bisa mencari buku pakai katalog online. Katalognya itu misalnya di aplikasi itu. Nah, nanti ada selanjutnya, oke? Siap. Kayaknya kalian belum ada yang baca e-book ya? Kalian tahu e-book apa nggak? Tahu nggak? E-book itu buku elektronik. Jadi kita bisa bacanya dari HP. Kita nggak perlu buku kayak gini. Kayak mana sih? Kayak gini. Kita nggak perlu buku kayak gini. Ya, kalau e-book. Jadi perkembangannya itu gitu kan. Lu kan dari tanah liat. Nah kalau zaman sekarang ini kita sudah bisa membaca dari handphone. Iya, Ada namanya betul. e-book. Nah, e-book itu sangat membantu. Kayak misalnya kita nggak lagi di perpustakaan, kita mau membaca, Nah itu nggak bisa, e-book. nggak bisa buka e-book tanpa bawa buku kayak gini. Atau kita lupa nih bawa bukunya, tapi kita pengen membacanya. Kita cari aja dari situ dari e-book. Ya, Ada aplikasinya namanya. di Pustas. Hmm. Selanjutnya di bawah ini ya. Perpustakaan. Ya, perpustakaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah perpustakaan di Indonesia. Di portal ke-6 ini, si Arfan dibawa ke gedung tua di Jakarta. Ini di Jakarta. Ini setelah diapain ya? Ini udah diperbaiki. Ini udah diperbaiki semua. Nah, ini adalah perpustakaan lama zaman Belanda, cuman udah diperbaiki gitu, dimodernkan. Nah, di sini awal mula ilmu pengetahuan dikumpulkan. Jadi awal mula pengetahuan dikumpulkan itu ya dari perpustakaan ini, gitu. Terus setelah Indonesia merdeka, berdirilah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dulu ini punyanya Belanda.
setelah Indonesia merdeka, ini jadi punya kita bernama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Portal. Terus si Arfan berkata di situ, dia bilang gini ke penjaganya, wow, perpustakaan Indonesia besar banget, kata dia. Karena ini memang besar banget, dia kayak dia lengkap gitulah, semua ada. Mulai dari apa, bahkan dari peninggalan zaman dulu di situ ada mengenai perpustakaan. Menurut kalian ada yang udah pernah ke perpustakaan ini? Kayaknya belum ya, pada belum pernah ya. Terus kalian ini bakalan jadi sering ke perpustakaan atau enggak? Setelah kami menceritakan ini, kalian bakalan kepo nggak sama perpustakaan itu kayak gimana? Yang benar. Oke, selanjutnya silakan, karena kita udah sampai ke sini, kita kan ini udah masuk ke era digital ya. Kita udah masuk ke era digital di Indonesia. Jadi habis. Habis. Selanjutnya, Bang, sabar. Nah, di portal terakhir si Arfan ini dibawa kembali sama penjaga literasi ke mana? Ke perpustakaan sekolah. Baik ke sana lagi. Gimana? Terus penjaga itu berpesan Arfan, perpustakaan itu tempat belajar yang menyenangkan. Jaga kecintaan kita buat membaca ya. Arfan bilang, penjaganya bilang gitu. Terus menurut kalian si Arfan ini bakalan menjadi sering ke perpustakaan atau enggak? Sering? Kenapa? Karena dia suka. Terus apa lagi? Iya, tempatnya nyaman, terus kakak pun si Arfan pun nutup buku sambil senyum. Dia bilang, nggak, aku mau jadi penjaga literasi juga. Gitu. Kalau misalnya kalian punya portal juga, kalian mau ke perpustakaan di zaman apa? Kalian mau ke zaman kuno? Atau yang modern? Atau yang Gutenberg? Kalian mau ke zaman mana kalau misalnya kalian punya portal? Mau ke digital? Yang digital. Wow, keren. Kalau di perpustakaan biasanya kan suka baca buku apa sih? Yang menjawab dari tadi kamu, yang lain mana suaranya? Humaira, biasanya baca buku apa di sini? Musita. Kalau Arfan? Kalau Arfan baca buku apa? Komik. Baca komik kak. Baca buku dongeng kak. Kalau Syahna apa? Sering nggak kesini? Sering ya? Kalian biasanya kesini tiap kali. Rajin ya kalian membaca. Oke, jadi segitu aja cerita yang bisa kami sampaikan ke adik-adik semua mengenai sejarah perpustakaan dari awal sampai akhir. Kalian udah ngerti kan? Kamu mengenai sejarah perpustakaan ini. Kami ada kuis loh, terus ada hadiahnya. Ini siapa nanti yang bisa jawab? Siapa yang Kakak abang kasih hadiah. ya? Ada yang mau nggak? Mau nggak? Ini ada hadiahnya loh. Kalau kalian nyimak tadi kayaknya bisa jawab sih. Ya kan? Ya? Ya kan? Gampang kok. Bang, apa aja kuisnya bang? Nah, kuisnya itu abang kasih 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Ini gampang kok, benar sih. Ada yang mau angkat tangan dulu? Ada yang mau angkat tangan memberanikan diri duluan nggak? Sebelum dengar pertanyaan? Yuk, ada nggak? Ya, gampang kok, nggak perlu yang ribet-ribet. Ini mengenai materi juga. Yaudah, nggak ada yang mau kan?
ada makanan, ada catering, kuis, ada jajanan. Kalian harus jawab tapi ya. Kasih kak. Nah, abang kasih pertanyaan. Ini nggak susah-susah kok, dia gampang kok. Nanti kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan ya. Nanti abang kasih hadiah. Dulu di zaman kuno, orang menyimpan tulisan di angkat tangan. Angkat tangan dong. Angkat tangan. Sabar. Selain itu, apa lagi tadi? Nah, betul. Tangan dulu buat teman-teman. Gitu. Lanjut kak. Selanjutnya, kak, skip ya kak, kasih hadiah jangan lupa. Yang kedua, setelah mesin cetak ditemukan, mesin cetak Gutenberg tadi itu jadi lebih apa? Lebih modern. Lebih apa? Modern. Kita tahu kan? Selain itu, ada yang tahu? Buku Gutenberg tadi loh, yang aku bilang kayak mirip printer setelah tangan. ayo kan apa bagus bisa dibilang bagus sih. Dulu kan orang kan untuk nulis kan tanah liat. Setelah mesin cetak itu dibuat kan jadi lebih apanya? Angkat tangan. Kalian bisa jawab? Ayo Atau mau di skip pertanyaannya? Ganti yang lain. Ganti kan. Perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital kan kalian udah dengar tadi kan, bisa dibuka lewat apa aja. Oh, lewat angkat tangan. Ulang, turun. Satu, dua, tiga. Aduh bang, banyak bang. Ini aja dulu. Paling cepat dulu. Yang mana bang? Ungu. Ya apa? Lewat HP. Pinter. Kasih apa pinter apa? Ya. Ya, dua nih. Nah, terakhir. Siapa yang bisa jawab? Ini agak apa? Angkat tangan ya. Kalau tadi kalian memperhatikan orang kakak abang menjelaskan, pasti kalian langsung tahu. Pada masa kuno, mengapa tulisan disimpan dalam bentuk tabel tanah liat atau gulungan papirus tadi? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi sebelum perpustakaan modern dan digital, kan perpustakaan kuno dulu nih. Mengapa tulisan disimpan dalam bentuk tabel tanah liat atau digulung di dalam papirus tadi, kulit hewan tadi? Ayo. Ayo, yang bisa jawab tidak? Enggak ada kertas. Wih. Jago nih. Kak, hadiahnya kak mana kak? Kasih hadiahnya dong kak. Ada juga jaringan internet kayak wifi. Itu. Apa kak? Aku mau di sini. Ada challenge, ada hukuman. Ini sini aja. Jadi di ice breaking ini Sini. kita butuh yang namanya fokus. Let's go. Fokus. Fokus ya. Fokus dulu ya. Sini. Geser. Itu sini abang. Oke, jadi kalau ini ada 4 warna. Kalau misalnya kakak bilang merah, adik-adik semua harus jongkok. Kayak gimana tuh kak? Ini jongkok. Jongkok. Coba sebut Coba kak. contohin kak. Kak bilang merah. Jongkok. 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 Terus? Jongkok bilang kuning. Satu kali. Kuning. Oke, kalau kakak bilang hijau. Ya. Oh, berarti abis bilang orang kakak merah jongkok dulu baru berdiri.